Ini kabar baik pemirsa, bagi paling tidak 250.000 pengemudi ojek online aktif ya. Karena kali ini dapat bonus berbentuk uang tunai. Ya, jumlah yang cukup besar untuk sebuah pemberi kerja. Lantas seperti apa besarannya? Kita akan bahas lebih dalam. Tentu juga karena banyak masyarakat yang ingin tahu lebih lengkap lagi, sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Lili Pujiati, dan pengamat transportasi Sony Sulaksono. Saya sapa narasumber istimewa saya. Halo, assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam, Pak Judi. Terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime. Baik, Pak Noel. Yang rame ini kan kalau soal THR bagi ojek online ini kan tentu saja pembahasan tentang ini perusahaan e-commerce, ini bukan perusahaan transportasi, kemampuan dari perusahaannya sendiri memberikan THR selalu berkutat di situ gitu Pak Noel. Nah, bagaimana akhirnya Kementerian Tenaga Kerja bisa mendengarkan dan juga menyampaikannya kepada Presiden dan akhirnya hari ini ketok palu bahwa harus THR diberi kepada tunai kepada para ojek online ini, Pak Noel? Ya, ini jelas catatan sejarah ya. Hampir 10 tahun ya, kawan-kawan ojek online ini nggak pernah namanya menyentuh namanya THR. Pertama itu. Kedua, sekian juga, hampir 10 tahun juga mereka-mereka ini tidak mendapatkan yang namanya bantuan uang cash. Baru kali ini. Artinya ini bentuk komitmen Presiden Prabowo yang selama ini bicara tentang soal keberpihakan kepada rakyat. Nah, komitmen itu bukan dengan omon-omon. Dan ini juga perjuangan yang luar biasa yang selama ini diperjuangkan oleh kawan-kawan driver ojek online. Dan semua orang ragu terhadap perjuangan kawan-kawan driver ojek online. Khususnya dari SPAI dan kawan-kawan organ yang lainnya. Dan ini bahkan di komunitas ojek online pun, apa yang diperjuangkan oleh kawan-kawan ojek online kemarin itu hal yang tidak mungkin. Bahkan mereka ada timbul penolakan di internal kawan-kawan driver ojek online. Dan hari ini, perjuangan itu menghasilkan yang menurut saya hasil dari perjuangan mereka. Karena ini juga bentuk komitmen saya, Pak Menteri, juga Pak Presiden yang menjadi pemimpin Republik ini. Jadi semoga, dan saya juga ingin mengucapkan selamat untuk kawan-kawan SPAI yang telah berjuang selama ini sekian tahun. Dan ini hasilnya ya, walaupun hanya sedikit, tapi ini menjadi pintu masuk kita berjuang ke depan. Karena kan perjuangan ini belum sampai di sini. Nanti lagi banyak perjuangan driver ojek online yang akan diperjuangkan mereka terkait misalnya kemitraan dan soal tenaga kerja, standing legal mereka, legal standing mereka. Dan itu juga dulu diragukan terhadap apa yang saya perjuangkan. Alhamdulillah hari ini ada hasilnya gitu. Pak Noel, kalau bicara soal teknisnya sendiri, besarannya nih menghitungnya seperti apa? Kemudian juga ini turunan dasar hukumnya nanti ke depan seperti apa, Pak Noel? Ya gini, yang jelas itu sudah disampaikan Presiden. Itu dulu, pertama itu. Minimal sudah ada dukungan politik dari Presiden, dukungan moral. Nah, implementasi dan teknisnya biarlah nanti platform digitalnya menyampaikan seperti apa. Karena biar gimana pun kan mereka tahu data-data itu. Gitu. Untuk sementara itu dulu yang bisa kami lakukan ya, upaya-upayanya gitu. Kami mendapatkan beberapa interview untuk perusahaan-perusahaan ojek online yang menyampaikan bahwa mereka mengaku sebagai perusahaan e-commerce dan tidak memiliki kemampuan finansial memberikan THR, hanya bisa berupa bantuan hari raya berupa bahan pokok, pengurangan komisi aplikasi untuk mitra menyelesaikan orderan, hingga santunan kecelakaan maupun musibah yang menimpa mitra pengemudi. Ini artinya THR harus tunai ya, Bang? Ya tunai, cash, duit cash. Kalau ada perusahaan yang mungkin disamain e-commerce yang seperti Grab, Gojek yang lebih eksis dulu dibanding kawan-kawan yang baru, ya kita juga menempatkan hal itu nggak mungkin. Prinsipnya prinsip keadilan lah. Itu. Prinsip keadilan yang seperti apa, Pak Noel? Karena ada beberapa yang baru-baru ini. Mereka yang tidak mampu, lantas kita paksa harus mampu, nggak mungkin lah. Kan kita juga punya catatan ininya. Catatan keuangannya, mereka laporin juga ke kita, nih Pak, gitu. Pak Noel, kemudian kalau kita lihat juga mengenai beberapa perusahaan-perusahaan tersebut yang juga menyampaikan ada penggantian begitu, seperti bantuan yang lain, seperti tali kasih hari raya untuk pengganti THR ojol, taksol, dan kurir, ini bukan itu yang dimaksud pemerintah ya? Ya kan kadang-kadang bantuannya sifatnya subsidi sembako dan sebagainya. Nah itu gimana? Kadang-kadang mereka beli juga ternyata, cuma hanya diskon 30%, 25%.
subsidi, misalnya subsidi pulsa, diskon berapa persen, cuma diskon doang tetap mereka beli. Gitu. Dan kita tidak mau itu. Udah kasih aja duit cash ke driver. Saya rasa itu lebih bagus. Kalau tidak ya mereka kan punya skema. Kalau tidak yang potongan 10% sampai 20% itu udah kasih ya sebulan buat kawan-kawan driver. Kan itu nggak susah, kalau takut mereka ngeluarin duit. Gitu nanti diakumulasi pas di bulan seminggu sebelum lebaran. Gitu. Itu teknis mereka lah, saya nggak ngerti soal itunya. Yang jelas hari ini kita perjuangkan tuntutan kawan-kawan driver ojek online sudah ada hasil ya. Pertama terkait ya ada yang namanya bantuan hari raya. Kedua bentuknya apa? Cash sudah. Tinggal nanti ya banyak lagi lah perjuangannya. Baik, saya ke Ibu Lili nih. Bu Lili, ya seperti yang disampaikan Pak Noel tadi, luar biasa ya Pak Presiden disampaikan bahwa THR tunai kepada para ojek online. Nah ini gimana Bu Lili melihatnya Bu? Seperti yang diharapkankah sejauh ini? Iya betul. Yang pertama kami ucapkan juga terima kasih untuk Pak Menteri Tenaga Kerja. Ya silakan Bu Lili. Ya halo. Ya silakan Bu, dilanjutkan Bu. Yang pasti kami ucapkan, pertama-tama kami ucapkan kepada Presiden, kedua Menteri Tenaga Kerja Wamen yang selama ini selalu membantu kami. Walaupun dibully bagaimanapun juga Pak Wamen terus semangat untuk menggulkan THR untuk kawan-kawan ojol. Juga tim dari Kementerian Ketenagakerjaan yang selalu berjibaku dengan masalah-masalah kami. Nah untuk itu yang pasti kami menerima bahwa THR tahun ini cair dengan berbentuk tunai. Nah banyak juga mereka seperti aplikator yang mengatakan bahwa mereka tidak mampu untuk memberikan THR. Saya pikir tidak mungkin. Karena selama 10 tahun ini mereka tidak pernah memberikan imbalan kepada kawan-kawan driver. Yang pasti itu. Hanya tahun ini benar-benar tahun ini yang membawa berkah bagi kami. Yang pasti itu. Dan perjuangan dari Kementerian Tenagakerjaan tidak sia-sia menurut kami. Dua juga kami berharap kawan-kawan yang tidak aktif pun mendapatkan THR. Karena apa? Mereka juga pernah kok membeli jaket, membeli helm, pernah bekerja mengeluarkan bensin dan juga pulsa. Dan itu pun kami harap pihak aplikator juga memberikan imbalan. Namun skemanya seperti apa itu kami nanti serahkan kepada Kementerian Tenaga Kerja yang memang mempunyai regulasi itu dan sudah mempunyai hitung-hitungan seperti itu, Mas. Baik. Tahun ini tahun kebahagiaan kami, yang pasti itu. Untuk itulah maka kita kawal sama-sama terus ya Bu Lili, sehingga kami undang Anda dan juga Pak Noel dan juga bersama kita juga nanti akan membahasnya bersama dengan Pak Sony Sulaksono. Tapi begini, Ibu Lili, kalau selama ini THR ini kan belum diterima ya oleh ojek online dan rekan-rekan Ibu Lili begitu. Itu skema bonusnya seperti apa Bu Lili kalau yang sejauh ini selama ini? Oke, kalau dulu kami diberikan insentif Mas. Jadi kami harus bekerja di tengah hari raya. Di saat hari raya orang lain bersama keluarga, kami harus narik penumpang, ngebit. Sehingga kami juga tidak pernah ada waktu untuk keluarga untuk mendapatkan insentif tersebut. Dan juga ada beberapa voucher-voucher sembako yang memang harus kami beli dengan potongan harga. Yang dibelikan seperti itu. Dengan himbauan tahun ini, Pak Wamen menghimbau terus bahwa kami harus menerima cash itu sangat kami harapkan, yang pasti itu. Baik, saya ke Pak Sony Sulaksono. Pak Sony, mengapa seolah alot ya Pak kesepakatan pemberian THR bagi ojol selama ini ya? Tapi dengan apa yang disampaikan Presiden nih Pak Sony, apakah itu sudah semakin menegaskan bahwa ya THR bagi ojol sudah jelas harus diberikan? Ya, kalau saya melihat dulu kacamatanya ini ya, aplikator ya. Dari kacamatanya aplikator memang THR bukan kewajiban ya, karena tidak ada ikatan kerja. Ya, selama ini kan driver online dianggap sebagai mitra. Jadi kalau yang namanya mitra itu kan sebenarnya kan hubungan yang saling menguntungkan, tapi sifatnya tidak ketat ya, seperti itu. Beda dengan pekerja. Kalau pekerja itu udah otomatis ada kewajiban buat perusahaan untuk memberikan THR. Tapi kalau mitra itu tidak ada kewajiban, sifatnya harus bonus. Nah, selama itulah yang dipegang oleh para perusahaan e-commerce ini ya, aplikator ini ya, untuk tidak merasa bahwa THR itu satu kewajiban.
Ya, makanya di perjuangan Pak Wamen, kemudian yang kemarin yang tadi statement dari Pak Presiden ya, ini sebenarnya untuk menegaskan gitu. Walaupun memang itu bukan kewajiban, setidaknya ya harus dong berterima kasih. Ya, tadi benar kata Bu Lili ya. Selama Lebaran itu kan memang ojek online itu harus bekerja karena kan untuk mempertahankan layanan dari e-commerce tersebut kepada masyarakat. Ya, sebenarnya kan driver online itu benar-benar tulang punggungnya dari layanan e-commerce itu gitu. Ya, sehingga mereka mengkasihkan bonus segala macam harus tetap bekerja. Nah, pengorbanan mereka itu ya harusnya dihargai lah oleh mereka gitu. Tadi saya juga setuju ya, kalau tadi kata Bu Lili, kayak Gojek aja misalnya, itu nggak ada cerita mereka kerugian gitu. Ya, seperti itu. Ya, memang ya kalau kita lihat ya, aplikator itu kalau di Indonesia banyak ya, kita kenalnya cuma ada beberapa saja gitu, tapi sebenarnya saya pernah mencatat tuh hampir ada 20 aplikator. Ya, nah dari sebanyak itu memang tidak semuanya bisa survive ya, seperti Gojek atau Grab ya. Uber aja nyerah ya, akhirnya dibeli oleh Gojek. Nah, jadi pertama memang ini bukan kewajiban ya, tetap harus diusahakan sebagai bonus lah atau apa THR ini ya, karena ini jasa dari driver itu memang luar biasa sehingga e-commerce bisa maju seperti halnya Gojek. Dan yang kedua juga ini yang harus kita kawal nih sebenarnya kriteria ini ya Pak Wamen, hanya untuk driver yang aktif. Nah, definisi aktifnya ini gimana nih? Bu Lili juga tadi udah menyinggung kan, aktif itu seperti apa gitu? Apakah dari jamnya kah atau apa? Nah, ini yang harus hati-hati juga gitu. Ya kan? Nanti mungkin aktifnya Gojek sama aktifnya di Grab mungkin beda definisinya. Ya, harus minimal sehari bisa 8 jam. Sehari bekerja selama 7 hari tidak pernah putus. Berat buat ojek online, buat para driver berat seperti itu. Kalau untuk menjadikan aktif ya, definisi aktif gitu kan bisa saja kan kita definisikan sendiri ya, para aplikator bisa mendefinisikan sendiri aktifnya itu apa gitu. Ya kan? Atau misalnya selama 30 hari ya, 8 jam per hari nonstop tidak pernah ada off aplikasi ya, off handphonenya selama minimal tidak lebih dari 1 jam. Itu berat buat driver online untuk menjadi aktif. Pak Sony, nah ini perlu dikawal sebenarnya. Langsung kita langsung sampai kepada Pak Noel. Pak Noel, bagaimana Pak untuk definisi aktif untuk driver yang mendapatkan THR ini, definisi aktifnya seperti apa? Itu biar nanti kita lihat definisi yang disampaikan oleh aplikator. Yang jelas kita yang penting dulu perjuangan kawan-kawan ojol dulu nih yang penting, dapatkan duit dan dapat THR itu dulu lah. Soal definisi itu kan persoalan, nanti ada perdebatan baru lagi, kita letih dengan perdebatan. Artinya ini udah perjuangannya udah mengiyakan aja, aplikator itu menurut saya udah luar biasa. Lantas kedua, dia mau memberi uang aja udah luar biasa lagi, kita berdebat lagi persoalan itu, capek lagi nanti kita. Gitu. Hal yang mendesak penting mereka dapat duit dulu itu, kedua dapat THR. Nanti kemudian ada perdebatan definisi soal mitra aja juga masih perdebatannya kencang kita. Definisi mitra versi aplikator dengan negaranya beda. Gitu. Nah itu juga yang jadi banyak mempertanyakan Pak Noel, tadi disampaikan Pak Sony juga, driver online ini kan sifatnya mitra kerja ya, bukan pemberi kerja. Nah ini gimana nih Pak anggapan THR berarti bukan kewajiban sebagai mitra? Gini, ini era dunia digital, jangan disamakan bukan yang digital. Nah kalau seandainya bukan pekerja, lalu definisi apa lagi? Ya namanya definisi kemitraan itu kan sejajar, tidak ada sebuah sanksi, tidak boleh ada apa, saling menguntungkan. Tapi kalau seandainya drivernya dirugikan gimana? Kemudian ada keputusan-keputusan tanpa disampaikan oleh drivernya, itu rasa keadilan bukan? Banyak kebijakan-kebijakan dilakukan oleh aplikator, pernah nggak dikomunikasikan oleh kawan-kawan serikat pekerja ojek online? Kan nggak pernah. Dia mengambil keputusan aja. Kemudian ada sanksi. Kok memberi sanksi? Kemudian membeli barang. Loh itu apa? Ya nggak bisa dong. Mereka definisinya bahwa ini mitra. Itu kan menurut saya coba menghindar dari kewajiban-kewajiban mereka sebagai perusahaan. Padahal itu juga sudah memberikan tugas juga gitu Pak Noel ya kepada ojek online ya. Kalau seandainya dia mitra, kenapa harus ada suspend atau sanksi-sanksi yang lainnya? Gitu. Baik, Pak Sony bagaimana tanggapannya Pak? Ya betul ya, jadi memang status dari driver online itu adalah mitra buat aplikator ya. Yang namanya mitra itu kan harusnya kan saling menguntungkan. Tapi kalau itu definisi benar. Ya,
Tapi pada prakteknya justru driver tuh kan tidak bisa ngambil order sembarangan. Yang menentukan order kan bukannya driver, tapi aplikasi. Ya kan? Kita kan sering kalau pesan itu kan di sekitar kita banyak driver, tapi yang dapat driver yang jauh di mana gitu. Ya kan? Nah, artinya kan apa? Ya, driver online itu statusnya adalah mitra, tetapi diperlakukan seperti pekerja. Ya, ini yang jadi masalah. Jadi mungkin Pak Wamen juga mungkin harus bisa mengingatkan ini juga gitu. Ya, kerangkanya mau seperti apa gitu. Ya, karena kalau seperti ini, yang kejadiannya seperti ini, memang jadi kasihan driver online. Jadi tidak punya hak untuk bisa protes atau apa gitu. Karena yang namanya mitra di mana-mana tuh harus saling menguntungkan. Bahkan di satu sisi kalau mitranya lagi masalah, harusnya si perusahaannya, si aplikatornya ngebantu. Ya kan, kalau kayak mitra dengan bank, kita punya pertanian, pinjam uang ke bank, oleh bank kita tanya, kalau nggak tahu pertanian, oleh bank dikasih pelatihan atau apa gitu. Tujuannya bank biar uangnya kan kembali. Kalau itu mitra bank kan harusnya seperti itu. Nah, driver itu jadi mitranya, jadi aplikator itu ya dibina gitu. Kesulitan untuk memperpanjang SIM misalnya, kesulitan untuk masalah bahan bakar atau apa, nah itu bisa didorong oleh aplikator. Itu namanya kesetaraan antara perusahaan dengan mitra yang saling menguntungkan. Tapi mungkin kalau kata Bu Lili, ya mungkin pengalaman Bu Lili sendiri kan tidak seperti itu kan kejadiannya kan. Nah ini memang kadang-kadang kasihan juga ya, jadi perlindungan terhadap driver online ya itu agak sulit gitu. Baik, Bu Lili, bagaimana dengan anggapan status kemitraan dengan ojol, bukan driver, dengan status kerja begitu, tapi sebagai sesama mitra itu bagaimana Bu Lili? Bu Lili, audionya bisa dibuka dulu, izin Bu Lili. Ya, menurut kami adalah statusnya sebagai pekerja karena kami memenuhi 3 unsur tersebut. Ada perintah, ada upah, dan ada pekerjaan. Nah, menurut kami itu sudah kami sebagai pekerja, bukan lagi sebagai mitra. Kalaupun mitra yang seperti apa, kan nggak jelas juga. Karena kami selalu dirugikan gitu. Kami menunggu kebijakan regulasi yang akan dibuat Kementerian Ketenagakerjaan tahun ini. Pak Wamen sudah menginisiasi juga akan membuat regulasi buat ojol dan memperjelas status ojol itu seperti apa dan siapa gitu loh. Sehingga kami punya gambaran ketika kami dibilang mitra tapi mitra-mitra seperti apa, kami dibilang pekerja, cuman status kami masih mengambang karena belum ada regulasi yang tetap. Untuk itu kami akan bekerja sama atau mengawal Kementerian Ketenagakerjaan untuk membuat regulasi terhadap nasib kami seperti itu. Dan juga kami sepakat dengan apa yang dibicarakan Pak Sony, bahwa kami mitra tapi mitra nggak jelas. Apapun kebijakan yang mengambil adalah aplikator gitu, Mas. Bu Lili, ini mumpung ada Pak Noel juga, Bu Lili. Apa yang belum tersampaikan sebagai mewakili driver online atau kurir online, taksi online, Bu Lili, untuk bisa disampaikan ke Pak Noel nanti biar ditindaklanjuti pemerintah. Baik, Pak Wamen, terima kasih sekali lagi atas perjuangannya. Kami akan sampaikan dari rekan-rekan bahwa kawan-kawan yang tidak aktif atau yang sudah di PM itu pernah bekerja di pihak aplikator, Grab maupun Gojek maupun yang lainnya. Nah, kami berharap kawan-kawan juga mendapatkan THR seperti ya mungkin ganti rugi jaket, helm, ataupun semacam bensin yang telah dikeluarkan selama dia bekerja menjadi pekerja di aplikator itu. Mungkin itu Pak Noel, salam dari kawan-kawan tadi dan juga ucapan terima kasih sekali lagi. Baik, Pak Noel, silakan tanggapannya Pak Noel. Ya, ini kan semua sedang kita perjuangkan lah ya, apapun lah. Kalau kita kan upaya-upaya yang kita lakukan ya maksimalnya segitu. Untuk sementara yang bisa kita lakukan itu nggak lebih jauh dari itu. Kita tidak ingin memberikan sebuah ekspektasi baru lah. Yang jelas ya dengan kehadiran saya dan bersama kawan-kawan ojek online kan ini hasil yang luar biasa untuk pada awal ya, awal perjuangan ini. Ini awal. Saya kan baru di Kabinet Merah Putih baru 4 bulan, tapi ada hasil yang luar biasa yang bisa dirasakan oleh driver ojek online apa yang sekarang ini. Nah, nanti kemudian ada perjuangan yang lainnya lagi, ya mari kita perjuangkan lagi gitu loh. Baik, saya garis bawahi itu. Pertama ini bisa saya perjuangkan. Baik, digaris bawahi bahwa ini bukanlah akhir, ini baru awal untuk berjuang untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Noel sudah berbagi, Ibu Lili, Pak Sony sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam. Pak Sony. Terima kasih.